Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Puspita Rusnia Bidin dengan NPM 2024210018. Di sini saya akan menganalisis kesalahan berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Muassisa Jadidah, MPD DR DRA. Dengan judul skripsi, pengaruh pengungkapan environmental social governance terhadap kinerja keuangan di sektor basic material dan sektor energi di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Dengan penulis Windy Mariani, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Akuntansi, Universitas Bunda Mulia. Yang pertama, menganalisis pembahasan ejaan. Data kesalahan yang pertama, penggunaan huruf kapital pada kata perusahaan. Analisis pembenaran, kata perusahaan seharusnya menggunakan huruf kecil karena bukan dari bagian nama resmi. Yang kedua, penggunaan tanda koma sebelum kata maupun. Analisis pembenaran, penggunaan tanda koma sebelum maupun tidak diperlukan karena maupun adalah konjungsi yang tidak membutuhkan tanda baca sebelum penggunaannya. Yang ketiga, kalimat terakhir tidak diakhiri dengan tanda titik. Analisis pembenaran, seharusnya pada kalimat akhir harus menggunakan tanda titik. Dengan analisis pembenarannya, mengevaluasi seberapa efektif kondisi finansial suatu perusahaan, dalam kurung Rizky dan Munari, 2023, tutup kurung, titik. Yang keempat, kelebihan kata atau tipe pada perusahaan. Seharusnya kalimat yang benar adalah perusahaan. Yang kelima, kesalahan kekurangan kata pada kata perusahaan. Seharusnya kalimat yang benar adalah perusahaan. Yang keenam, ejaan yang salah pada kalimat konflik sosial. Analisis pembenaran, kata sosial seharusnya diganti menjadi bahasa Indonesia yaitu sosial. Yang ketujuh, imbuhan di yang salah pada kata di bidang. Analisis pembenaran, penulisan kata di bidang salah karena harus dipisah menjadi di spasi bidang saat berfungsi sebagai keterangan tempat. Yang kedelapan, tidak adanya tanda koma sebelum kalimat, yaitu PT Semen Batu Raja Tbk. Analisis pembenaran, seharusnya sebelum kalimat yaitu diberikan tanda koma. Pembenarannya, perusahaan sektor basic material, yaitu PT Semen Batu Raja Tbk, titik. Yang kesembilan, penulisan kata yang kurang pada kata mengganggu. Analisis pembenaran, penulisan kata yang tepat adalah mengganggu. Yang ke-10, imbuhan di yang salah pada kata di sekitaran. Analisis pembenaran, penulisan kata di sekitaran seharusnya dipisah karena bukan keterangan tempat. Yang ke-11, penggunaan huruf kapital pada sumber referensi kejar fakta. Analisis pembenaran, seharusnya nama sumber referensi kejar fakta tidak diawali dengan huruf kapital, padahal nama sumber resmi seharusnya menggunakan huruf kapital. Yang ke-12, ejaan yang salah pada kalimat rusaknya lingkungan akibat penambangan. Analisis pembenaran, kata rusaknya sebaiknya diubah menjadi kerusakan lingkungan, agar lebih formal dan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Pembenarannya, kerusakan lingkungan akibat penambangan, titik. Yang ke-13, ejaan yang salah pada kalimat masyarakat meminta transparan untuk tidak melakukan. Analisis pembenaran, kata transparan adalah kata sifat, sehingga kalimat menjadi kurang jelas. Seharusnya menggunakan transparansi. Contoh pembenarannya, masyarakat meminta transparansi untuk tidak melakukan. Yang ke-14, ejaan yang salah pada kalimat diduga. Penulisan diduga salah karena merupakan kata kerja pasif, jadi seharusnya diduga tanpa spasi. Analisis pembahasan berikutnya yaitu kalimat efektif. Data kesalahan yang pertama, kalimat akibat dari persaingan yang ketat. Analisis pembenarannya, sebaiknya dibuat lebih padat untuk menghindari pengulangan makna, misalnya akibat persaingan ketat. Yang kedua, pengulangan makna pada kalimat semakin maju dengan pesat. Analisis pembenaran, frasa ini redundan, karena kata semakin maju sudah menyiratkan kemajuan pesat. Pilih salah satu, misalnya semakin maju atau maju dengan pesat. Yang ketiga, frasa akibat dari persaingan yang ketat. Analisis pembenaran,
penggunaan kata dari setelah akibat adalah redundan. Kata akibat sudah cukup untuk menyampaikan makna. Yang keempat, kalimat dengan melihat laporan keuangan menjadi sangat penting untuk para investor. Analisis pembenaran, frasa ini tidak efektif dan mengandung struktur yang tidak tepat. Kata dengan melihat seolah menghubungkan kalimat secara tidak langsung. Misalnya, laporan keuangan sangat penting bagi para investor untuk menilai. Yang kelima, kalimat untuk mengevaluasi ESG suatu perusahaan dilihat pada laporan keberlanjutan dari Global Reporting Initiative atau GRI terkait panduan yang dapat digunakan perusahaan untuk menjelaskan dampak terhadap perubahan iklim, korupsi, dan hak asasi manusia. Analisis pembenaran, frasa dilihat pada laporan keberlanjutan kurang efektif, dan kalimat bisa diringkas agar lebih to the point. Pembenarannya, evaluasi ESG suatu perusahaan menggunakan laporan keberlanjutan dari Global Reporting Initiative atau GRI yang mencakup panduan dampak terhadap perubahan iklim, korupsi, dan hak asasi manusia. Yang keenam, kalimat perusahaan tidak hanya berfokus pada mengoptimalkan keuntungan, tetapi juga berkomitmen untuk menciptakan solusi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang pada akhirnya memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang. Analisis pembenaran, kalimat tersebut kurang efektif dan terlalu panjang. Pembenarannya, perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga berkomitmen menciptakan solusi yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan keunggulan kompetitif jangka panjang. Analisis selanjutnya adalah pembahasan paragraf. Data kesalahannya adalah kalimat di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi maupun perkembangan bisnis semakin maju dengan pesat, sehingga membuat persaingan yang kompetitif di dunia usaha semakin ketat, dan memiliki dampak yang positif maupun negatif terhadap perusahaan dalam mengambil keputusan. Akibat dari persaingan yang ketat, perusahaan berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas untuk memperoleh keuntungan, menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang menjadi tolak ukur untuk menilai keberhasilan perusahaan dari segi keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan setiap periode dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangannya. Dengan melihat laporan keuangan menjadi sangat penting untuk para investor dalam menilai dan mengevaluasi seberapa efektif kondisi finansial suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai faktor termasuk environment, sosial, dan governance atau ESG. Analisis pembenaran pertama itu, kalimat topiknya terlalu luas dan tidak secara spesifik menunjukkan fokus utama paragraf akan membahas persaingan usaha, kinerja keuangan, atau laporan keuangan. Analisis pembenarannya adalah kalimat topik harus fokus pada inti pembahasan. Misalnya, dalam persaingan global yang semakin ketat, kinerja keuangan menjadi aspek penting yang menentukan keberhasilan perusahaan. Agar pembaca langsung memahami bahwa paragraf akan membahas kinerja keuangan dalam konteks persaingan global. Analisis pembenaran yang kedua, ide pengontrol. Ide pengontrol paragraf tidak terdefinisi dengan jelas karena mencakup banyak hal, yaitu globalisasi, teknologi, ekonomi, dan bisnis. Analisis pembenarannya, ide pengontrol yang baik harus membatasi ruang lingkup paragraf agar pembahasan tetap fokus. Misalnya, paragraf ini membahas bagaimana kinerja keuangan menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam menghadapi persaingan global. Dengan aspek ini, laporan keuangan dan ESG dapat dibahas jika terkait langsung dengan kinerja keuangan. Data kesalahan yang selanjutnya sama seperti sebelumnya, kemudian analisis pembenaran yang ketiga adalah kesatuan. Beberapa kalimat tidak sepenuhnya mendukung fokus pada paragraf utama tentang kinerja keuangan. Analisis pembenarannya, agar kesatuan tercapai, semua kalimat dalam paragraf harus mendukung ide utama. Misalnya, jika ingin membahas ESG, tambahkan penghubung seperti selain kinerja keuangan, aspek ESG juga menjadi perhatian penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Analisis pembenaran yang keempat, koherensi. Kalimat tentang laporan keuangan langsung muncul tanpa transisi yang menghubungkannya dengan persaingan usaha. Analisis pembenarannya, gunakan kata transisi atau frasa penghubung untuk menjamin kelancaran ide. Misalnya, untuk menghadapi persaingan tersebut, kinerja keuangan perusahaan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan usaha. Analisis yang kelima, kalimat kesimpulan.
Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk environment, social, dan governance atau ESG. Terima kasih, cukup sekian analisis berbahasa Indonesia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih banyak kalimat yang terbata-bata dan terputus-putus, bahkan sulit untuk dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.